Aku Menis Tivi Alfianti. Hai, saya Riolka Pratiwi. Hai, saya Lutfiani Ratrianda dari. Hai, nama aku Intan Nuriyawati. Hai, saya Akil Fitran Brani. Kita dari kelompok 4. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Enjoy. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah proses implementasi komunikasi pembangunan, di mana komunikasi pembangunan adalah suatu ilmu yang dipelajari secara spesifik mengenai penerapan konsep komunikasi dan teori yang diperuntukkan untuk keperluan program pembangunan. Lalu di slide selanjutnya adalah job desk setiap anggota di kelompok 4 yang bisa kalian baca satu persatu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yuk. Implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi adalah tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang. Atau Majo dan Bildavsky bilang bahwa implementasi sebagai evaluasi. Nah, selanjutnya adalah implementasi komunikasi pembangunan, di mana menurut Hadebro ada 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan yang bisa kalian lihat dan baca di video. Simak baik-baik ya. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perencanaan komunikasi, di mana perencanaan yang baik selalu memerlukan beberapa tahapan dalam penerapannya, sehingga dapat mencapai sasaran yang dituju. Nah, apa aja sasarannya? Kalian bisa baca di video. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, di mana hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan per kapita, di mana laju pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu setelah mengurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapitanya. Yang ketiga adalah mengadakan perubahan struktur ekonomi. Ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri. Selanjutnya adalah mengadakan perluasan kesempatan kerja. Yang selanjutnya ada mengadakan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat, di mana yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Selanjutnya ada membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional. Dan yang terakhir adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana menjaga stabilitas ekonomi secara terus-menerus. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang proses dan siklus perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak baik-baik 14 poin yang ada di video berikut ini ya. Selanjutnya mengenai sasaran perubahan berorientasi kepada halayak juga bisa kalian baca di video untuk lebih jelasnya. Nah, di pembahasan selanjutnya ada strategi-strategi desain instruksional. Yang kedua ada strategi-strategi partisipasi. Dan yang terakhir ada strategi-strategi pemasaran. Nah, strategi-strategi desain instruksional umumnya yang menggunakan adalah pendidik. Mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini mendasar diri pada teori belajar formal dan berfokus pada pendekatan sistem untuk mengembangkan bahan-bahan pelajaran. Dalam pembentukan strategi desain instruksional, pertama-tama dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kriteria keberhasilan. Yang ketiga, ada partisipan.
Yang keempat, sumber-sumber yang valid. Yang kelima, pendekatan apa yang digunakan. Yang keenam adalah waktu. Waktu di sini dibagi menjadi 3, yang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada perencanaan. Menekankan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan suatu desain program yang efektif. Seperti siapa yang dipilih sebagai halayak utama dari keseluruhan populasi, atau saluran komunikasi apakah yang paling tepat untuk halayak ini? Dan yang kedua adalah implementasi, di mana terbagi atas siklus yang jelas. Setiap putaran meliputi informasi dasar yang sama dengan suatu pendekatan yang sedikit berbeda. Yang ketiga adalah evaluasi. Bagaimana suatu mikrokosmik dari halayak yang dituju merasakan petunjuk yang mereka terima melalui program komunikasi pembangunan tertentu. Seperti apakah halayak menerima petunjuk tersebut atau hambatan apa yang mereka hadapi. Nah, jenis strategi yang kedua adalah strategi partisipasi. Dalam strategi ini, prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagi pengetahuan atau keterampilan. Dan strategi yang terakhir adalah strategi pemasaran, di mana strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. Lalu di slide ke-12 kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun jaringan media komunikasi. Di dalam kehidupan, komunikasi adalah persyaratan yang utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang melepaskan hidupnya untuk berkomunikasi antar sesama. Dengan seperti itu, komunikasi sosial sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya untuk membantu berinteraksi dengan sesama. Karena manusia tercipta sebagai makhluk sosial. Salah satu kegiatan sosialisasinya adalah dengan membangun jaringan komunikasi dengan kelompok atau masyarakat untuk mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalankan hidup. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di video berikut. Disimak baik-baik ya. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir, di mana ada teori difusi dan juga inovasi. Everett Rogers ialah orang yang mempopulerkan teori ini pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Tujuan dari teori ini yakni adanya gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, baik individu maupun kelompok sosial tertentu. Nah, ada 4 karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama, keuntungan relatif, di mana bagaimana suatu inovasi yang baru dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya atau justru tidak lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah kesesuaian, di mana bagaimana sesuatu inovasi dapat dikatakan dengan kondisi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang ketiga adalah kerumitan. Sama halnya dengan kesesuaian, bagaimana si adopter dapat memahami inovasi apabila semakin rumit inovasinya, maka semakin mudah dipahami, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah dapat diuji coba. Inovasi akan lebih mudah dipahami apabila langsung diuji cobakan pada kondisi sebenarnya. Dengan uji coba ini, adopter dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum diadopsi sepenuhnya. Nah, tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi itu ada 3. Yang pertama, mempelajari inovasi. Yang kedua, pengadopsian. Yang ketiga, pengembangan jaringan sosial, seperti yang sudah kita bahas di menit sebelumnya. Di selanjutnya adalah 4 elemen teori difusi inovasi. Satu-satu bisa kalian simak baik-baik yang ada di video ya.
Nah, di slide 16 kita akan membahas mengenai tahapan proses adopsi. Yang pertama ada tahap pengetahuan, di mana seseorang memahami suatu inovasi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat lainnya, maka seseorang tersebut akan lebih untuk mengadopsi suatu inovasi. Yang kedua ada tahap persuasi, di mana individu atau suatu kelompok menunjukkan sikapnya terhadap suatu inovasi. Sikap yang ditunjukkan berupa sifat yang baik maupun sikap yang buruk. Yang ketiga adalah tahap keputusan, di mana individu atau kelompok sudah pada tahap pengambilan keputusan sebuah inovasi yang akan dikenakan kepada dirinya. Inovasinya akan diadopsi atau akan ditolak ada pada tahap ini. Yang keempat adalah tahap implementasi, di mana penerapan inovasi yang sudah diadopsi oleh individu atau kelompok, apabila inovasinya diterapkan pada suatu aspek kehidupan, maka mereka sudah dapat dikatakan sebagai adopter dari suatu informasi. Yang terakhir adalah tahap konfirmasi, di mana tahapan suatu individu atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusannya terkait menerima atau menolak inovasi untuk diadopsi. Nah, sekarang kita masuk babak final. Di slide terakhir ada 5 kategori adopter dalam teori difusi inovasi. Yang pertama ada inovator, orang pertama yang mengadopsi inovasi. Ciri individu tersebut biasanya menyukai tantangan dan berani mengambil resiko, serta kemampuan ekonomi yang mendukung. Hanya 2,5% individu loh yang berani menjadi inovator. Yang kedua ada early adopter atau pelopor, orang yang siap untuk memulai inovasi dalam suatu kelompok. Biasanya mereka adalah orang yang memiliki banyak followers dan hanya 13,5% saja orang yang memiliki kategori ini. Yang ketiga adalah early majority atau pengikut dini. Mereka yang masuk kategori ini adalah orang yang sudah punya pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan dan mereka secara mayoritas bersama-sama menjadi pengikut awal inovasi. Jumlahnya kurang lebih ada 34% dalam kelompok tertentu. Yang keempat ada late majority atau pengikut akhir. Mereka adalah pengikut terakhir dari suatu inovasi dan jumlahnya 34% dari suatu kelompok. Mereka memiliki pertimbangan pragmatis pada kebenaran dan manfaat inovasi yang akan diadopsi. Yang terakhir adalah laggards atau kelompok tradisional, di mana mereka adalah kaum yang sulit untuk menerima perubahan dan jumlahnya 16% dari suatu kelompok sosial. Dan hey, kami sudah selesai memberi materi dan sedikit penjelasan mengenai proses implementasi komunikasi pembangunan. Maaf jika ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam video ini. Kalian bisa beri kritik dan saran yang membangun di kolom komentar atau di section kelas nanti ya. Jangan lupa like video ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kelompok 4.